Rakyat sekarang sudah pintar dan cerdas dalam berpolitik. Rakyat sudah muak dengan politik identitas serta politisasi agama. Dan pada kesempatan ini, saya rakyat jelata mau ingatkan Anda Anies Rashid Baswedan, jangan kau coba-coba mengulangi lagi peristiwa kelam yang pernah terjadi pada tahun 2017 silam itu. Kau camkan itu. Kau camkan itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati. Bersama saya, Sainai, topik video yang mau saya bahas saat ini adalah melawan politisasi agama yang dilakukan oleh tim relawan Anies Rashid Baswedan. Saudaraku, dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2022 yang lalu, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menghimbau semua pihak untuk tidak melakukan praktek-praktek politik identitas dan politisasi agama. Presiden Jokowi mengingatkan hal itu saat menyinggung tahapan pemilu 2024 yang sedang berproses di KPU. Tapi baru lewat sebulan himbauan Presiden, sudah ada aksi politisasi agama terkait dengan Pilpres 2024. Kejadiannya di sebuah masjid di Kota Malang. Sehabis sholat Jumat, ada aksi pembagian tabloid yang kontennya cuma membahas Anies Baswedan. Di tabloid itu, dia dipuji-puji setinggi langit. Di situ, Anies ditampilkan sempurna bak malaikat. Tentu saja, hal ini berkorelasi dengan Pilpres 2024. Agar jemaah masjid bersimpati dan memilih Anies, pendek kata, pihak Anies Baswedan termasuk simpatisan, relawan dan lain-lain telah mencuri start kampanye. Selama ini, banyak tokoh lain yang juga sudah mencuri start kampanye. Kita lihat saja misalnya berapa banyak baliho bergambar tokoh tertentu dengan dibumbui kalimat-kalimat berbau kampanye, bertebaran di pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat strategis di berbagai kota ini. Apalagi kalau tujuannya bukan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas demi keterpilihan di pemilu 2024 yang akan datang. Namun, aksi mencuri start kampanye ala relawan Anies Rashid Baswedan di Malang ini, mereka melakukannya di tempat ibadah di masjid. Sadar ataupun tidak sadar, mereka telah mengotori masjid dengan politik praktis dan politik partisan. Politik rendahan untuk menggiring calon pemilih memilih calon tertentu yang dilakukan di tempat ibadah. Membahas topik politik di masjid memang boleh-boleh saja. Namun yang dimaksud dengan politik di sini adalah politik kebangsaan atau kenegaraan dengan nilai-nilai moral agama di dalamnya. Bagaimana dengan respon Dewan Masjid Indonesia atau DMI terhadap aksi politisasi agama yang terjadi di Masjid Al-Amin di Kota Malang itu? Bisa dibilang gaje alias nggak jelas, membingungkan, bermuka dua, tidak konsisten, tidak konsekuen, plin-plan, leda-lede, atau istilah lainnya yang sejenis. Kita lihat saja, dalam keterangan tertulisnya Selasa 20 September 2022, Sekjen DMI Imam Adarukutni mengatakan bahwa tabloid seperti yang diberitakan itu, saya kira harus berjalan dengan tetap berpijak pada kaidah normatif, kebebasan pers,
sebagaimana dalam aturan perundang-undangan. Yang bersuara kritis terhadapnya pun seyogyanya juga berada dalam aturan normatif perundang-undangan. Sekjen DMI itu berujar lagi, "Saya belum baca dan tidak punya tabloidnya. Tetapi hak pers dan masyarakat serta bangsa dan negara ini juga memiliki benang merah kepentingan yang sama, termasuk menyuarakan kebaikan tokoh sebagai role model, apakah itu pemimpin pemerintahan, tokoh masyarakat, bahkan sosok rakyat perorangan teladan." Awalnya, Sekjen DMI Imam Adarukutni terlihat membela tabloid itu dengan dalih kebebasan pers. Padahal, tabloid yang dibagikan di masjid tersebut adalah tabloid bodong yang tidak terdaftar sebagai anggota Dewan Pers. Namanya KBA Newspaper. Di situ tertera nama Ramadan Pohan yang dikenal sebagai politisasi Demokrat, sebagai founder atau CEO. Namun tanpa adanya alamat kantor tabloid itu. Artinya bahwa tabloid ini adalah tabloid bodong. Kemudian yang bersuara kritis itu sebenarnya bukannya mengkritisi konten tabloid bodong itu. Bagi yang berpikir waras, konten tabloid bodong itu jelas tidak bisa dipercaya. Yang dikritisi adalah pembagian tabloid bodong itu kepada jemaah yang dilakukan di masjid. Cara-cara kotor seperti itu jelas termasuk perilaku politisasi agama. Tak perlu dibantahlah. Namun sejurus kemudian, sang Sekjen DMI melakukan kelokaan tajam dengan berkata, DMI sendiri sebagaimana pada pra pemilu yang lalu akan mengeluarkan edaran terkait netralisasi masjid atau musola sebagai tempat ibadah dan berkumpulnya jemaah inklusif dengan berbagai latar belakang. Primordial, budaya, paham keagamaan, adat istiadat, dan lain sebagainya, sehingga masjid tetap mengutamakan keutuhan umat masyarakat dan bangsa. Juga masjid harus steril dari atribut-atribut kepartaian. Media cetak apapun, juga khotbah-khotbah provokatif yang mengindikasikan pengarusan aspirasi politik tertentu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seolah tanpa dosa, Sekjen DMI bicara tentang edaran terkait netralisasi masjid atau musola dan sterilisasi pengarusan aspirasi politik. Padahal sebelumnya dia membela tabloid bodong itu dan menutup mata terhadap peredaran di masjid itu. Lagi pula, apakah DMI yang diketuai oleh Yusuf kala itu lupa atau pura-pura lupa dengan apa yang mereka lakukan pada masjid atau musola di Jakarta saat gelaran Pilgub DKI 2017 silam? Betapa fatwa ayat dan mayat dari para ustadz radikalis bertebaran secara terstruktur, sistematis dan masif di masjid-masjid Jakarta saat itu. Ini terbukti bahwa edaran seperti itu hanyalah basa-basi saja alias omong kosong. Apakah era kegelapan saat Pilgub DKI 2017 silam akan DMI bawa secara nasional pada Pilpres 2024 nanti? Mari kita kawal sampai tahun 2024. Bersama saya Nai, mari kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Salam hormat, salam NKRI dan salam Nusantara untuk kita semua. Minyak Prabu,
merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.